Jangan lupa kepada rekan-rekan yang baru bergabung untuk memberikan like, share, dan juga subscribe kepada channel kami di Media Politik agar channel yang kami. Nah, baik, terima kasih kembali lagi kepada channel kami di Media Politik. Nah, untuk pembahasan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan cuti bersama, yang mana cuti bersama di pelaksanaan Hari Raya Idul Adha itu ada beberapa usulan dari pemerintah, dalam hal ini Menteri Pan-RB. Jadi Menteri Pan-RB mengusulkan kepada pemerintah, kepada Presiden, bahwa terkait dengan libur di Hari Raya Idul Adha itu akan dilaksanakan selama 3 hari. Jadi cuti bersama di Hari Raya Idul Adha itu sesuai di kalender yang ada. Menteri Pan-RB mengusulkan kepada pemerintah agar diliburkan secara skala nasional, baik kepada pegawai negeri sipil ataupun di luar negeri sipil. Pemerintah menetapkan untuk libur nasional, mengusulkan agar libur selama 3 hari, yaitu pada tanggal 28 Juni dan juga 29 Juni sampai tanggal 30 Juni. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih lanjut, marilah kita simak pernyataan dan juga penyampaian daripada pemerintah, dalam hal ini pengusulan dari Menteri Pan-RB terkait dengan libur pada Hari Raya Idul Adha. Marilah kita simak videonya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengindikasikan libur Idul Adha 2023 menjadi 3 hari. Pasalnya, tanggal 28 Juni dan 30 Juni diusulkan menjadi cuti bersama. Sementara libur nasional Hari Raya Idul Adha 2023 jatuh pada 29 Juni mendatang. Azwar pun mengaku bahwa usulan libur 3 hari tersebut kini tengah diproses oleh pemerintah. Ia menyampaikan hal itu saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin 19 Juni 2023. Lantas Azwar berharap keputusan mengenai penambahan libur Idul Adha 2023 bisa segera diumumkan. Sebelumnya, rencana penambahan hari libur pada momen Idul Adha 2023 telah dibahas dalam rapat di Sekretariat Negara. Penambahan cuti bersama tersebut diklaim bukan usulan dari pihak Muhammadiyah. Namun, alasan penambahan itu guna meningkatkan kualitas silaturahmi keluarga agar kedepannya lebih baik. Hal ini juga bertujuan untuk memeratakan pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan. Sebelumnya, Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi mengaku belum bisa memastikan apakah pemerintah akan menetapkan Hari Raya Idul Adha versi Muhammadiyah yang jatuh pada Rabu 28 Juni 2023 sebagai hari libur nasional. Ia mengungkapkan bahwa sejauh ini, hari libur Idul Adha adalah Kamis 29 Juni 2023. Zainud pun mengaku masih membicarakan hal itu dengan pemerintah. Nah, baik, terima kasih. Tadi itu merupakan penyampaian daripada pemerintah yang merupakan usulan dari Menteri Pan-RB, yang mana akhir kemudian disetujui oleh Presiden dan juga lembaga kepemerintahan yang lain terkait dengan usulan Menteri Pan-RB bahwa liburan di Hari Raya Idul Adha ataupun cuti bersama pada tahun 2023 ini telah ditetapkan selama 3 hari, yaitu hari Rabu, Kamis, dan juga hari Jumat, seperti itu. Nah, sesuai dengan ketetapan tersebut, maka berlakulah cuti bersama itu kepada seluruh pegawai, baik yang ASN ataupun di luar ASN, baik yang statusnya negeri ataupun swasta. Cuman di sisi lain yang perlu saya sampaikan, terdapat
cuti bersama yang sangat panjang kepada lembaga-lembaga tertentu, yang mana seperti di dunia pendidikan misalkan mereka yang menerapkan sekolah full day sesuai dengan anjuran dan juga keinginan dari Bapak Nadiem Makarim yang sudah kita tahu di tahun-tahun sebelumnya bahwa ada istilah sekolah full day, yang mana diterapkan sekolah itu aktifnya di hari Senin sampai hari Jumat, sedangkan Sabtu Minggu libur seperti itu. Faktanya sekarang memang terdapat beberapa lembaga di dunia pendidikan baik di kelas dasar, menengah ataupun atas yang menerapkan full day, sehingga mereka melaksanakan sekolah itu dari Senin sampai hari Jumat. Sehingga ketika kita kaitkan dengan cuti bersama di hari Rabu, Kamis dan Jumat, maka kepada mereka yang melaksanakan ataupun melakukan penerapan full day itu terdapat liburan yang sangat panjang sekali. Mengapa demikian? Karena ketika dihitung mulai libur yang ditetapkan oleh pemerintah itu akan bertambah dengan libur yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan, dalam hal ini di hari Sabtu dan Minggunya. Intinya mereka akan libur di hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan juga Minggu, sehingga ketika dipersentase sekitar 80% lah dalam satu minggu liburnya seperti itu. Nah, selain di dunia pendidikan, perlu saya sampaikan lagi bahwa libur yang tidak hanya 3 hari sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah, karena pemerintah ini memang menetapkan libur dalam skala nasional itu sebanyak 3 hari. Karena akan tetapi di sisi lain 3 hari itu merupakan hari efektif. Karena apa? Cuti bersama itu jatuh pada hari Rabu, Kamis dan Jumat. Dan banyak lembaga-lembaga tertentu yang lain seperti lembaga kejaksaan, lembaga peradilan, baik peradilan agama ataupun peradilan negeri, baik pengadilan PT UN ataupun pengadilan tinggi PT UN, yang mana sudah kita ketahui bahwa dinas mereka itu hanya dilaksanakan di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat seperti itu. Sehingga apabila ketentuan daripada pemerintah ini ditetapkan juga kepada lembaga peradilan, yang mana lembaga peradilan menangani suatu perkara, menyidang seseorang yang melakukan suatu kejahatan ataupun seseorang yang memiliki kepentingan, itu di hari Senin sampai hari Kamis. Jumat ini biasanya dilaksanakan sidang keliling kalau pengadilan agama. Nah, kan seperti itu. Artinya apa? Ketika pemerintah ini sudah menerapkan dan sekarang sudah betul-betul sah karena sudah disetujui oleh Presiden terkait dengan libur nasional, sehingga akan menjadi libur yang sangat panjang pada Hari Raya Idul Adha saat ini, karena Hari Raya Idul Adha-nya itu jatuh pada hari hari Kamis. Sedangkan libur yang ditetapkan oleh pemerintah itu adalah hari Rabu, Kamis dan Jumat, sehingga akan bertambah libur panjang kepada instansi ataupun lembaga lain yang memang mereka itu dinasnya diliburkan pada hari Sabtu dan Minggu. Sehingga kalau dihitung harinya maka akan libur di hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sehingga terdapat libur selama 5 hari seperti itu. Jadi kalau kita amati, misalkan libur panjang ini dibuat mudik, pulang kampung dan lain sebagainya, saya kira ini sangat luar biasa kesempatan bagi masyarakat, baik yang statusnya ASN ataupun di luar ASN, baik yang statusnya profesi pekerjaannya di dalam kota ataupun di luar kota, apalagi di luar negeri ataupun di dalam negeri yang jauh dari kampung halaman. Jadi kesempatan betul yang sangat luar biasa untuk mudik seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman dan rekan-rekan yang baru bergabung di channel kami Media Politik. Jangan lupa untuk memberikan like, share dan juga subscribe kepada channel kami Media Politik. Sekian, terima kasih.